Intinya gini, kalau kita masih pelajar ya, itu kita punya tiga konsep sebenarnya. Oke. Love, book, and party. Wis, love book and party gila, Bo. Ini. Dari kita sekolah sampai kuliah, love ya pasti kita ketemu dong dengan jatuh cinta pertama kita gitu iya. kan di kuliah atau apa. Book ya kita belajar. Saya pas kamu bilang love tuh saya udah tahu soalnya kartu-kartu percintaan kamu. Gitu. Welcome back di Meals Time. Waktunya seru-seru bareng anak muda. Wah, kali ini Charlie Angels kedatangan sosok yang ganteng pastinya masih muda sih. Masih muda kan? Masih Lihat KTP dulu ya kalau belum masih muda. masih ting-ting kok. Oh, masih ting-ting, perjaka dong. Tong-tong nih. Ya, nah ini sosok ya pemuda yang menginspirasi yang juga salah satu menjadi ketua di organisasi dan juga komunitas juga ya. Wah, Yeah. luar biasa ya. Meskipun di masa pandemik ini ternyata masih ada ya anak-anak muda yang mau siap menjadi seorang leader untuk di komunitasnya. Nah, kita harus cari tahu nih siapakah dia kayak gitu dan kesibukannya apa, keahliannya apa, udah punya cewek atau belum, itu mungkin kita harus interview dulu. Oke, inilah dia Yusuf Mutakin. Halo bro. Halo. Ini Yusuf, salam dulu gitu. Yes, salam bro. Sabro. Ya, Gimana nih, gitu? Yusuf atau biasa dipanggil apa nih? Kalau di biasanya Ucup, kalau di GCI manggilnya Yutu, Oh, kalau di Yutu. klub motor panggilnya Petrol. Yes, petrolhead. Dia tuh selalu Iya. lagi hits itu dengan helmnya yang putih. Nanti kita akan tayangkan fotonya. Nah, aku panggil Yutu aja ya, biar makin hits gitu. Karena salah satu senior saya di GCI. Ya Yutu, saya tahu kita emang sama-sama di salah satu organisasi, Iya, organisasi ketemunya pemuda juga. internasional, yaitu JCI, Junior Chamber International. Ada di 127 negara yang berpusat di Amerika. Ya, bagaimana nih menghadapi ketika kamu saat ini memimpin organisasi pemuda, tapi di masa pandemik nih? Iya susah, Susah ini. menyedihkan, tapi mungkin buat beberapa orang, nih dari sudut pandang saya aja Iya. Kak ya, nggak ada sih orang yang mau jadi pemimpin ketika lagi fase-fase susah. Karena ya itu balik lagi dari leadership kita, mental kita kan, gimana sih, namanya juga organisasi kan harus mengayomi membernya kan. Iya, betul. Kita harus punya visi supaya member kita juga mau ngikutin, setidaknya kita juga bisa memberikan manfaat kepada membernya. Tapi di masa pandemik ini emang jauh beda. Pasti ketika zamannya Kak Cari, ketika jadi lokal presiden yang benar-benar nggak ada pandemik, bisa bebas kemana aja ya kan, kita bisa bikin acara offline, ketemu bareng. Tapi kan itu berubah ketika masa pandemik yang kalian harus online, harus bisa siap lah ngubungin teman-teman cara online. Karena bedanya online dengan offline, tatap muka apa enggak, itu ada chemistry yang mempengaruhi sebenarnya. Iya, betul. Jadi- apalagi GC ini kan internasional. Iya, Jadi internasional. komunikasi kita secara pertemuan internasional pun juga jadi hanya semi Nah, lewat online ya. yang namanya leadership untuk di masa pandemik ini memang harus effortnya mungkin 3 kali lebih besar. 3 kali lebih besar. Ya, yang penting sabar sih. Dan karena kita nggak bisa tatap muka, yang namanya seorang leader itu kan tidak hanya mengayomi, tapi dia harus juga show up. Nah, show up-nya itu cara yang berbeda. Jadi bagaimana nih masa pandemik untuk tetap mempertahankan eksistensi organisasi dalam menjalankan program-programnya di GCI? Nah, yang jelas yang namanya pandemik itu bukan kendala ya, harusnya bukan kendala. Selalu banyak cara lain lah untuk kita bisa improve, harus kita bisa kreatifin gitu kan. Ya. Salah satunya mungkin kita bikin program-program yang relevan dan cocok untuk online. Dan mungkin lebih rajin yang namanya tatap cara daring, Oke. cara online. Jadi biar member pun juga ngerasa dia lebih dekat walaupun jauh. Wow. Nah, walaupun acara-acara kita LDR ya tetap pokoknya ya. itu. LDR aja masih bisa disamperin kan. Iya, masih bisa disamperin. Nah, itu juga kendala ketika kita mau bikin acara. Kan ada prokes gitu kan. Iya. Nah, itu yang namanya kita sebagai pemimpin juga harus bisa nyari gitu kan. Nyari apa? Nyari ide,
selain kita melakukan kegiatan kita, visi kita, tapi kita juga harus ngikutin prokes. Nah itu yang susah tuh, itu challenge-nya banget. Jadi kalau kemana-mana tuh yang kayak harus misalkan ke tempat acara gitu, karena itu terbatas juga tempatnya, kayak harus berapa, harus prokes, dan yang paling enak itu nggak boleh asal lempar ke media. Maksudnya gimana tuh? Karena misalkan kalau kita rame-rame gitu kan, nanti kan efek jeleknya terblow up. Oh ini kok nggak matiin prokes, kita kena lagi gitu kan. Iya, memang serba salah. Salah. Jadi kita postingnya paling 2 hari kemudian gitu. Tapi gimana nih ketika mendapat kesempatan di saat di usianya, berarti sekarang usianya di mana nih? Berapa nih? Disebut? 18. Oh, 18. Enggak lah. Oh, masih muda. 28. 28 tapi sudah ini ya eksistensi secara profesional kerja di salah satu BUMN nih ya. Iya, di perbankan BUMN. Perbankan BUMN. Ya memang, tapi dulu pernah punya startup nih. Dulu pernah pas kuliah di Politeknik Negeri Jakarta sama teman-teman, itu 7 tahun kita punya startup. Oke. Yang namanya startup juga pasti ada naik turun ya, nggak sama yang sustain. Akhirnya kita divorce ya, cerai. Divorce kalah ya. Tapi walaupun di usia masih muda ini, Yutu ini sudah menyelesaikan S2-nya loh. S2-nya di usia kemarin 2017 tuh berapa? Usia 24. Tuh, di usia 24 dia sudah menyelesaikan S2. Ini sangat bagaimana ya dia saat itu masih aktif-aktifnya di usia muda, S2 apa nih? Sistem informasi. Wow, sistem informasi itu nggak gampang banget. Ini kita harus mengulik-ngulik nih bagaimana sih ketika belajar untuk berproses S2 ini untuk bisa akhirnya di usia muda itu. Prosesnya? Ya Niat pasti. Niat. Pasti niat sih. Niat. Iya, tapi mengatur waktu itu manajemen waktunya. Iya, manajemen waktu. Karena untuk di usia muda itu kan lagi masa-masanya ya biasalah pacaran, main-main, dugem-dugem kayak gitu. Tapi itu saya juga lakukan. Iya, tapi masih tetap S2 ya. Iya. Intinya gini, kalau kita masih pelajar ya, itu kita punya 3 konsep sebenarnya. Love, book, and party. Love, book, and party, gila Bo ini. Dari kita sekolah sampai kuliah, love ya pasti kita ketemu dong dengan jatuh cinta pertama kita gitu kan, di kuliah atau apa. Book ya kita belajar. Saya pas kamu bilang love itu saya udah tahu soalnya kartu-kartu percintaan kamu. Gitu. Oh iya siapa aja gitu. Semua tetap di gaspol ya. Iya, gaspol. Ya tadi book itu ya pasti kita sebagai orang pelajar harus belajar dong. Terakhirnya party itu bukan berarti kita dugem, ya boleh juga sih sebenarnya. Iya, tapi boleh. Party itu kita menselebrasi. Masih muda sih, karena dugem atau klub itu menurut saya sih suka-suka personal masing-masing. Bagaimana kita tetap menjaga diri apa-apa, aja sih. Asal gini sih sebenarnya anak muda itu nongkrong nggak apa-apa. Iya. Nggak ada yang salah nongkrong, tapi kalau bisa yang bermanfaat. Karena kebanyakan mungkin sekarang anak nongkrong kelamaan atau apa, kalau bisa tuh kalian nggak ingat waktu ya. Iya, nggak ingat waktu, akhirnya mungkin yang kuliah belajar jadi lupa, tugas lupa. Kalau bisa tuh kalian nongkrong bermanfaat, contohnya nongkrong tapi kalian punya ide, kumpulin orang-orang, kita bisnis bareng. Wah, good. Jadi bermanfaat. Iya, dia walaupun suka dugem tuh tapi bisa S2 gitu. Jadi yang kalian pada suka dugem tapi belum selesai S2, aduh kalah deh sama itu di usia 24 tahun ya. Nah, dari kesibukan kalian ternyata ini juga suka ini ya, juga jadi leader di komunitas nih. Belum leader sih, tapi baru bagian aja. Karena kan selama pandemik ini selain aku ngurus GCI, selain kerja juga, tapi ikut klub motor juga. Wow, klub motor, anak motor nih Bo. Ya, ini motor apa aja nih? Biasanya cewek-cewek nih biasa kalau udah anak-anak motor nih, cowok tuh udah langsung kejar-kejar. Sekarang sih joinnya ke HSFCI Jakarta, Honda Street Fighter Club Indonesia, yang chapter Jakarta. Tapi juga sekarang mulai gabung-gabung ke Big Brother juga, kayak motor Harley atau apa gitu. Jadi bisa ceritain mungkin nih selama menjadi bagian dari komunitas anak klub motor ini gimana ya? Jadi kan para cowok-cowok semua, ada ceweknya juga? Ada. Wow, ada gitu. Nanti harus diajak nih ke sini ya. Boleh. Cowoknya yang ganteng-ganteng aja. Yang jomblo buat ini para tim yang ada di sini. Jadi gimana nih pengalaman menjadi bagian anak klub motor? Mungkin ya gambaran orang tuh kadang kalau anak klub motor tuh sok gagah,
gaga terus apakah tapi juga banyak sih yang mungkin sisi sosial, apakah benar mereka tuh juga suka bikin sisi sosial, terus ada yang suka hura-hura, bener nggak sih anak klub motor tuh seperti itu? Kalau sosial ada sih ada. Jadi jangan bedain ya, jangan bedain, jangan samain antara klub motor sama geng motor yang kalian lihat kayak tawuran atau apa tuh beda. Karena klub motor kita ini lebih tertata. Oke. Jadi kita ada sistemnya, ada pengayomannya, ada wadahnya, ada sistem brotherhoodnya, bahkan ada ART pun kita punya. Wow, keren banget ya. Jadi sebenarnya nih masuk klub motor salah satu pengisi waktu luang pas pandemik. Karena kan tahu kan kalau Kak Charlie aku tuh orang nggak bisa diem. Iya, sama-sama. Kayak di rumah kerja tuh nggak bisa diem, pasti gabung apa atau apa gitu kan. Jadi tuh kayak semacam saya memanfaatkan waktu luang tuh untuk yang lebih bermanfaat aja. Jadi dengan klub motornya nih udah kemana aja nih saat ini selama masa pandemik ya, walaupun biasanya klub motor tuh masih tetap lanjut aja ya? Masih tetap lanjut walaupun kita curi-curi waktu juga sih sama satpol atau apa gitu kan. Tapi kan kita base camp itu di depan Wali Kota Jakarta Pusat. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan touring kita, kalau di klub ini ya aku ya itu kemarin sih terakhir ke Pangalengan. Oke. Kalau untuk klub ini kayak gitu. Wah ternyata seru banget ya, ini kita nongkrong sama anak klub motor juga anak dugem tapi udah S2 Bo, kalian udah S2 belum? Aku aja belum malu deh aku. Oh seru banget nih kita bincang-bincang kulik-kulik bersama sosok inspirasi anak muda yang memang sudah menjadi leader ya di organisasi GCI dan juga komunitas klub motor. Nah, balik lagi nih kita berbicara sisi leadership ya, karena memang peran anak muda itu sangat jarang sekali di usia muda masih mau menjadi seorang leader, karena memang penting ya buat pemuda itu dalam berleadership, karena organisasi itu sangat membangun anak-anak muda untuk berkarakter, untuk berjiwa pemimpin. Nah, pasti di masa pandemik ini seperti apa sih harapannya untuk para anak muda dimanapun kalian berada dari YouTube untuk bisa menyampaikan apalagi di usia muda kamu udah saat ini udah 28 ya, tapi di usia 24 sudah S2 dan aktif berorganisasi. Gimana sih rasanya di usia muda terus aktif berorganisasi? Oke. Kalau kita bahas leadership itu sebenarnya kepemimpinan itu bukan bawaan. Jadi kan ada orang bilang dia emang cocoknya jadi ketua atau apa emang karena dia punya jiwa atau apa. Tapi jangan salah, leadership itu sebenarnya bisa dilatih. Itu bukan bawaan, kecuali mungkin watak itu bawaan. Leadership itu bisa dilatih dengan kalian. Nah, dilatihnya itu ya mungkin kalian mencoba satu hal yang baru, karena kebanyakan sekarang anak muda itu selalu mereka nggak mau keluar dari zona nyaman mereka. Padahal kalau kalian sedikit demi sedikit keluar dari zona nyaman kalian, ngambil tantangan, itu kalian juga akan melatih leadership kalian, dan itu akan melatih pendewasaan kalian juga. Nah, leadership itu kan juga nggak bisa ada dengan sendirinya, karena mereka itu butuh yang namanya proses. Semakin banyak kalian ngambil sesuatu hal, berani bertanggung jawab, apalagi leadership itu yang terbaik untuk diri kalian sendiri, berani bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, itu udah salah satu contoh pembentukan leadershipnya kalian sebenarnya. Kalau suka dukanya saya dari ikut organisasi, memang saya mengajukan diri sendiri, pengen mencoba diri gitu kan. Kayak misalkan ikut GCI, pertama ikut GCI itu apa sih gitu kan. Nah, itu kan senior saya nih Kak Charlie kan, disuruh cari informasi gitu GCI, dicari gitu. Terus kalau ada setiap kegiatan event apa, itu biasanya dilelang lah, lelangnya atau lelang project director. Jadi siapa yang mau nih mimpin acara ini, waktu itu aku mimpin terus, karena aku mau coba nih batasan limit saya sampai mana sih bisa menjalankan program itu gitu kan. Nah, itu makanya kalian butuh challenge. Dan yang terpenting ada lingkungan sebenarnya. Kalau kalian terlalu banyak di lingkungan itu, terlalu nyaman, dan teman-teman kalian itu tidak bisa membuat kalian lebih baik lagi ke depannya, atau tidak bisa meningkatkan potensi kalian, better kalian harus mencari lingkungan yang baru, atau kalian bisa mencontohkan ke mereka untuk mereka pun juga ngikut seperti kalian. Jadi harus ada pemicunya juga. Iya benar. Memang
menjadi leadership itu tidak hanya sekedar dia bawaan, tapi juga sebenarnya bisa dilatih ya. Nah, dilatihnya apa? Ya kita memang berkecimpung di organisasi, karena organisasi itu benar-benar membangun karakter kita, integritas kita untuk bagaimana kita pasti di situ ada proses hal-hal yang membuat kita harus berpikir, harus bertindak, harus melakukan sesuatu yang bagaimana mengambil keputusan. Jadi penting banget anak-anak muda yang memang di zaman saat ini yang tidak hanya sekedar era digital, mereka cuman aktif secara sosial media, tapi mereka tidak mempunyai karakter. Ini yang sangat sekarang ini ya mulai minim. Iya, apalagi tadi bahas tentang media sosial ya. Media sosial itu kayak pembentukan karakter sebenarnya. Iya. Jadi kalian itu terkadang sekarang kalau teman-teman saya namanya bilangnya bocil sih. Iya, bocil. Bocil-bocil sekarang itu mereka mungkin udah terinfluence sama digital kayak TikTok atau apa. Nggak salah. Tapi caranya kalian itu jangan merubah karakter kalian, karena kebanyakan kalian melihat orang lain apa jadi ikut-ikutan, mengikuti. Tidak menjadi diri kalian sendiri. Kalau gitu. bisa ngikutinnya yang bagus. Kalau nggak bagus kan hasilnya juga kalian jadi jelek ya kan. Dan pribadi kalian juga nggak jadi jati diri kalian. Ya, berarti peran influencer itu sangat mempengaruhi netizen atau memang ini sosial media ya, penikmat sosial media ya. Jadi influencer tuh harus benar-benar memberikan dampak-dampak positif atau yang bermanfaat lah untuk para netizen atau ya para bocil-bocil yang memang suka sosial media ini ya. Padahal sih di usia muda itu harusnya kalian lebih banyak ngambil tantangan. Iya benar. Dibanding ke zona nyaman. Karena kalau kalian udah tua baru nyari tantangan, itu salah banget. Karena nanti untuk kalian udah gede atau apa, mungkin kalau berhadapan sama orang itu akan lain, beda cerita. Makanya pentingnya organisasi atau komunitas, kalian ketemu banyak orang itu kalian belajar sifat orang beda-beda seperti apa, bagaimana menghadapi karakter orang yang beda-beda kayak gimana. Jadi jangan di lingkup situ-situ aja. Kalau kalian di lingkup situ aja mainnya kurang jauh, Bo. Kayak nongkrong misalkan kita kopdar kopsan nongkrong sama orang itu aja, ya udah kalian juga ya lingkupnya di situ-situ aja gitu. Jadi dengan kita bertemu dengan berbagai lingkungan dan karakter profesi itu menambah wawasan kita, menambah pemikiran kita, menambah gini ya, bukan untuk memang ditiru tapi untuk kita pelajarin seperti itu. Kayak saya ketemu Kak Charlie kan awal-awal belajar pengalaman juga karena dulunya mantan lokal presiden JCI Depok juga. ya aku juga banyak belajar lah dari semua orang-orang yang memang banyak aku temuin. Ya seru sekali sih memang kalau kita berbicara tentang sisi leadership anak muda dan individual development ya yang memang harus semakin digalakkan lah di era saat ini, karena memang era digital ini peran anak muda tuh benar-benar tercampur baur atau hampir terbelah dua lah, karena sosial media ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, tapi kayaknya hampir lebih ke 70% tuh lebih memberikan dampak buruk karena memang tidak menjadikan diri kita sendiri memberikan manfaat, walaupun memang tetap ada sisi positifnya seperti itu ya. Ya harus bijak aja. Ya pokoknya harus bijak dalam bersosial media. Wah seru juga ya kita berbicara anak muda, sisi leadership. Bahkan soal dugem-dugemnya juga tetap nyangkut kayak gitu. Memang itu namanya harus life balance. Yes, life balance ya. Tadi love, book, and party. Jadi Work hard, play hard. Party. Ya. Oh boleh tahu nih udah berapa nih cewek-cewek yang antri nih? Skip dulu lah. Skip dulu. Nah, ini nih sebelum kita closing, kita tadi udah banyak bercerita. Kamu di usia muda ini akan kemana nih arahnya? Biasanya di anak-anak muda saat ini, ketika mereka berawal di organisasi nih, arahnya kebanyakan ke politik. Apa kamu nanti mau ke arah politik, profesional, atau mau kemana nih larinya? Miles time is about milestone. Yes. Iya kan. Tapi ya balik lagi, we never know. Iya kan. Walaupun kita nggak tahu apa, tapi seenggaknya aku udah punya langkah ke depan sih. Yang pasti untuk jejak karir sekarang kan aku lagi di BUMN. Aku ngejar karir setinggi mungkin pastinya. Tapi di lain itu juga aku juga mengembangkan peluang-peluang lain juga di bisnis, networking atau politik juga. Wow. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya pasti aku juga harus work hard juga untuk hal itu.
Ya, pokoknya jangan pernah menyerah untuk kerja keras terus ya. Pasti. Nah, ini ada nih harapan untuk diri kamu sendiri untuk keberlanjutan setelah namanya organisasi kan kita ada masanya nih waktunya. Setelah itu mau ke arah mana dan pastinya memberi harapan untuk bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada dimanapun kalian berada. Apa nih untuk anak-anak muda kita dan untuk kamu juga? Agak cetus nih. Yang pasti pesannya sih buat kalau anak muda zaman sekarang, apa untuk leadership ya, kalian yang pertama bergaulah dengan orang yang tepat. Karena pergaulan dan lingkungan itu adalah hal yang paling utama membentuk karakter kalian, apalagi leadership. Kalau kalian berteman dengan orang yang pengecut ya kalian jadi akan loser selamanya. Tapi kalau kalian berteman dengan orang-orang yang pemenang ya kalian to be a winner. Makanya kalau buat kalian anak-anak muda yang sering nongkrong kebanyakan di kafe, main game kelamaan, Anda tidak keren. Gitu. Tapi kalau kalian misalkan nongkrong bermanfaat buat kegiatan sosial, bisnis atau apa, itu baru keren. Jadi sekarang ini udah beda zamannya, udah zaman teknologi berbasis media yang cepat. Harusnya kalian bisa memanfaatkan itu lebih baik dibanding zaman-zaman sebelumnya. Bijak-bijak lah. Oke, terus berarti ini kamu setelah ini akan mau kemana lagi? Pulang? Kalau ada jadwal sih Kopdar ya. Oh iya. Emang seru banget ya membahas tentang anak muda itu nggak akan pernah ada habisnya. Nggak akan pernah habisnya. Apalagi sampai tua pun juga bisa praktek iya, masa muda kan. Karena pengalaman itu memang semua masa-masa indah tuh ada di masa anak muda. Betul sekali. Saya pengen balik lagi zaman kuliah. Oh iya ya, biar bisa juga pacaran. Karena nggak mikir nyari duit. Oh nggak mikir nyari duit ya, bener sih anak muda nggak mau pusing. Tapi sekarang tuh anak muda sekarang tuh tertuntut untuk pusing karena mereka harus bikin konten seperti itu. Bikin konten di jalan Iya. Tamrin kan stasiun. Iya, gitu. emang Tapi anak muda gitu sekarang. juga Oke, thank you banget nih YouTube udah Ya, seru-seruan thank you bareng Milestem yang memang udah nyempetin waktunya mampir ke studio Milestem. Semoga karir organisasinya semakin naik. Klubnya juga, motor klubnya juga makin bisa memberikan manfaat, bisa berkegiatan sosial. Pokoknya tetap semangat selalu untuk YouTube dan makin sukses. So, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami di Millennials Time. Waktunya seru-seru bareng anak muda. Gaspol.